Sebelum lanjut seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Andi. Pesan semangat Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4547-4552. Kembali ke penguasa aula, saya mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, saya tidak begitu tahu. Adapun kekuatannya, saya juga tidak tahu. Kata Rota, kamu tidak tahu kekuatan apa itu. Buat apa kamu banyak makan? Penguasa aula ke-10 mendengus dingin. Rota gemetar ketakutan. Pada saat ini, Thomas berkata, meskipun kami tidak tahu kekuatan Tuan Si itu, penguasa wilayah barat bahkan melarikan diri ketika dia melihat orang ini. Apa, penguasa wilayah barat juga muncul? Yang mulia mengerutkan kening. Ya, ketika penguasa wilayah barat muncul, dia hanya meliriknya dan melarikan diri. Thomas mengangguk. Orang-orang tua yang berasal dari negeri peri ini, mereka tidak pernah peduli tentang dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun karena mereka bertekad untuk naik ke keabadian. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan orang ini masih datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah masih ada master kuat dari negeri peri di dunia surga dan manusia ini? Penguasa aula ke-10 sedang berpikir, dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat merenung, penguasa aula ke-10 bertanya, karena Tuan Si begitu kuat, mengapa kalian bisa melarikan diri? Penguasa aula, itu bukan untuk melarikan diri, tetapi dia membiarkan kita kembali. Tuan Si mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Dev untuk membunuh orang. Rota buru-buru menjelaskan. Ini aneh. Penguasa aula ke-10 tidak tahu bagaimana hubungan Dev dengan Tuan Si ini. Baiklah, kalian pergi dulu, dan aliansi penyegelan iblismu harus terus merencanakan dan berusaha untuk menguasai dunia surga dan manusia sesegera mungkin. Saya percaya bahwa formasi langit dan bumi yang agung tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, banyak biksu yang terperangkap di dunia surga dan manusia akan kembali ke alam surga. Jika mereka telah kembali ke alam surgawi, maka kita tidak perlu bersembunyi di 10 aula lagi, karena dunia surga dan manusia adalah markas kita. Penguasa aula ke-10 berkata kepada Thomas. Bawahan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan penguasa aula. Thomas menarik napas panjang. Penguasa aula ke-10 tidak menghukumnya, yang menenangkan hati Thomas yang menggantung. Dinasti Xiao. Dengan sumber daya yang tidak ada habisnya, Dev mulai berlatih keras. Tentu saja Dev juga mengalokasikan beberapa sumber daya untuk dinasti Xiao. Pertempuran dinasti Xiao ini juga merupakan konsumsi yang sangat besar, dan banyak kehilangan master, jadi dinasti Xiao harus menambah kekuatannya sesegera mungkin. Selama beberapa hari, Dev menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, dan kadang-kadang dia akan membiarkan roh pedang Zhongli keluar dan belajar dengan berkultivasi ganda. Lagi pula, Dev selalu mudah tersinggung saat berlatih, dan ada baiknya untuk menyesuaikannya sesekali. Saat Dev berkultivasi, roh pedang Zhongli juga berkultivasi. Zhongli selalu menyimpan seberkas pedang di tubuhnya, dan setelah Zhongli pulih kali ini, kekuatannya juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan Zhongli sama saja dengan peningkatan kekuatannya secara tidak langsung. Sekarang bahkan jika lawannya adalah biksu dari tingkat 5 alam Mahayana, tidak ada masalah untuk menghadapinya. Tepat ketika Dev sedang berlatih, dia menerima suara dari penguasa istana Guanghan. Patriark keluargamu keluar dari pengasingan diri. Setelah Dev menerima kabar tersebut, dia langsung mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Xiao dan bergegas ke kota Nandu. Dev tahu, jika patriark keluargamu keluar dari pengasingan diri dan mengetahui bahwa putranya telah tewas, dia pasti akan membalas dendam. Jika dia tidak dapat menemukan Dev, dia akan pergi ke istana Guanghan untuk mencari masalah. Dev membawa Yulian bersama, naik pesawat dan bergegas ke kota Nandu secepat mungkin. Kota Nandu. Carsonmu, patriark keluargamu, sedang duduk di cabang paviliun kota Nandu di paviliun Wantong. Tuan paviliun kian menghiburnya. Meskipun keluargamu sangat kuat di daerah ini, Carson tidak berani memprovokasi paviliun Wantong sesuka hati. Tuanmu, semua biksu di kota Nandu tahu tentang persaingan putra Anda di kota Nandu. Meskipun Dev membunuh putramu, itu juga duel yang adil. Saya, Paviliun Wantong, membuat jaminan, dan semua biksu menekan taruhan mereka.
Dapat dimengerti bahwa Anda sangat ingin membalaskan dendam kematian putra Anda. Tapi jika kamu membawa orang-orang untuk menyerang istana Guanghan, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendam putramu. Anda dapat membunuh Dev itu di atas ring, jadi tindakan Anda tidak akan dikritik. Tuan Paviliun Qian sedang membujuk Carson. Carson, yang telah meninggalkan pengasingan diri, tidak mengetahui keberadaan Dev untuk saat ini, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu dia mencari Dev. Namun, dia dihentikan oleh Tuan Paviliun Qian dari Paviliun Wantong, dan Carson diundang ke sini. Lagi pula, Paviliun Wantong juga digunakan di banyak tempat di keluargamu, jadi Carson tidak ingin berselisih dengan Paviliun Wantong. Tuan Paviliun Qian, saya bisa memberi Anda wajah, tetapi bagaimana jika dia tidak muncul? Carson bertanya dengan dingin. Tuanmu, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk memberi tahu istana Guanghan, dan saya yakin istana Guanghan juga telah memberi tahu Dev itu. Dalam 3 hari, jika Dev tidak muncul, Anda dapat menyerang istana Guanghan dengan santai, dan saya tidak akan pernah menghentikannya. Tuan Paviliun Qian berjanji. Sekarang yang bisa dilakukan Tuan Paviliun Qian hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu Dev datang. Jika keluargamu benar-benar melakukan sesuatu pada istana Guanghan, dia khawatir istana Guanghan akan mengalami banyak kerugian. Okelah kalau begitu, aku akan menunggu di sini selama 3 hari. Jika dia tidak muncul, maka jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Carson selesai berbicara, dia meminum teh di depannya dan pergi. Melihat Carson pergi, Tuan Paviliun Qian menghela nafas lega. Tuan Chen, saya hanya bisa membantu Anda dalam hal ini. Langkah selanjutnya terserah Anda. Dev mempercayakan kepada Tuan Paviliun Qian untuk menjaga istana Guanghan secara diam-diam. Namun, Paviliun Wantong hanya menjalankan bisnis, dan Tuan Paviliun Qian hanyalah master cabang paviliun. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur keluargamu sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda waktu dan menunggu penyelesaian dari Dev sendiri. Yulian, percepatlah. Di pesawat, Dev berkata dengan wajah muram pada Yulian. Oke. Yulian mempercepat kecepatan pesawat itu. Karena Dev memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya saat ini, konsumsi pesawat hanyalah gerimis untuk Dev. Pesawatnya melaju kencang, Dev tanpa sengaja menikmati pemandangan pegunungan iblis surgawi. Lagi pula, Dev telah terbang di atas gunung iblis surgawi lebih dari sekali. Tuan, jangan terlalu khawatir, santai saja. Zhongli meringkuk dalam pelukan Dev, dengan lembut membujuk. Dev tersenyum sedikit, lalu menekan Zhongli di bawah tubuhnya. Ichi Kiwir. Setelah 2 hari 3 malam berlayar, pesawat itu mencapai langit di atas kota Nandu pada hari ketiga. Melihat kemunculan pesawat itu, Tuan Paviliun Qian mendapat kabar untuk pertama kalinya. Lagi pula, untuk bisa terbang dengan pesawat di wilayah selatan, dan datang ke pesawat di atas kota Nandu, tidak ada orang lain selain Dev. Jika orang lain ingin menggunakan pesawat, mereka harus naik pesawat Paviliun Wantong. Jika orang lain ingin naik pesawat sendiri di wilayah selatan, mereka juga memerlukan izin Paviliun Wantong. Tapi Dev bisa terbang sesuka hati, dan Paviliun Wantong tidak akan berbuat apa-apa. Ketika pesawat Dev mendarat di alun-alun kota Nandu, Tuan Paviliun Qian secara pribadi membawa orang-orang untuk menyambutnya. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Tuan Paviliun Qian berjalan menuju Dev dengan senyum di wajahnya. Saat Dev turun dari pesawat, dia juga sedikit tersenyum dan berjabat tangan dengan Tuan Paviliun Qian. Tiba-tiba, Tuan Paviliun Qian terkejut, dan kemudian menatapnya dengan kaget. Tuan Chen, Anda. Apakah Anda berada di tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi? Dev mengangguk. Wajah Tuan Paviliun Qian tidak bisa mempercayainya. Dev membunuh Quintus dan pergi dari kota Nandu. Baru beberapa waktu, dan dia telah dipromosikan ke tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Kecepatan peningkatan ini sebanding dengan kecepatan roket. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Dengan kecepatan peningkatan alam Anda, jika Anda ingin terbang ke alam surga, itu hanya masalah sepele. Tuan Paviliun Qian buru-buru mengagung-agungkan Dev. Tuan Paviliun Qian, terima kasih telah menahan keluargamu, jika tidak, istana Guanghan akan menderita. Dev berterima kasih kepada Tuan Paviliun Qian. Jelas, Dev dihubungi penguasa istana Guanghan, dan dia juga tahu bahwa Master Paviliun Qian lah yang menahan Carson. Saya hanya menggunakan wajah Paviliun Wantong, tetapi untuk menyelesaikan Carson, sosok Tuan Chen sendiri masih dibutuhkan.
Tapi saya tidak tahu, apakah Tuan Chen yakin dengan kekuatan Carsonmu di alam Mahayana tingkat 5? Tuan Paviliun Qian bertanya. Karena Tuan Paviliun Qian tahu bahwa Dev bisa bertarung dengan melompati alam, itu sebabnya dia bertanya tentang ini. Sekarang Dev berada di tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, dan Carson berada di pada tingkat 5 produk alam Mahayana. Apakah Dev bisa mengalahkan Carson, yang berada pada tingkat 5 di alam Mahayana? Tingkat 5 di alam Mahayana. Dev tersenyum tipis, saya mungkin bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Mendengar kata-kata ini, Tuan Paviliun Qian terkejut sejenak, matanya penuh rasa iri. Biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, mengucapkan kata-kata dengan enteng bahwa dia bisa membunuh biksu tingkat 5 di alam Mahayana dalam hitungan detik. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, Tuan Paviliun Qian pasti mengira orang ini menyombongkan diri. Tapi kata-kata ini dari mulut Dev, Tuan Paviliun Qian tentu mempercayainya. Tuan Chen, apakah Anda masih perlu beristirahat? Tuan Paviliun Qian bertanya. Tidak perlu. Dev menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka saya akan segera memerintahkan seseorang untuk memberi tahu Carson dan pergi ke arena kompetisi sekarang. Tuan Paviliun Qian berkata. Di bawah kepemimpinan Tuan Paviliun Qian, Dev pergi ke arena kompetisi kota Nandu. Banyak biksu di kota Nandu juga mengetahui kabar kedatangan Dev, dan mereka juga berbondong-bondong ke arena kompetisi satu demi satu. Pada saat yang sama, taruhan menang dan kalah di Paviliun Wantong juga telah dibuka. Kota Nandu terletak di ujung paling selatan di wilayah tersebut. Selain berlatih, para biksu di sini jarang melakukan kegiatan rekreasi. Permainan judi kompetisi ini menjadi favorit semua biksu untuk dimainkan. Jadi begitu permainan judi dibuka, banyak biksu bertaruh satu demi satu. Karena pengalaman terakhir kali, banyak orang tahu kemampuan melompat Dev dalam bertarung, jadi kali ini banyak orang yang bertaruh pada Dev. Namun, Carsonmu, biksu tingkat 5 di alam Mahayana, juga dianggap sebagai master di seluruh dunia surga dan manusia, jadi ada beberapa biksu yang bertaruh pada Carson. Tuanku, itu saja. Pengurus keluarga Liu dari keluargamu berkata kepada Carson. Yah, aku tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Kali ini aku harus menghancurkannya hingga berkeping-keping sehingga aku bisa membalaskan dendam kedua putraku. Carson tiba-tiba bangkit, mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, Dev itu. Dia bisa bertarung melompati alam, sebaiknya Anda berhati-hati. Penguasa keluarga Liu mengingatkan Carson. Dia di alam kesengsaraan transendensi dan mampu bertarung melompati alam. Apakah dia masih bisa mengalahkanku? Saya sekarang adalah tingkat kelima di alam Mahayana. Di seluruh kota Nandu, siapa yang bisa menjadi lawanku? Carson berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, di area ini, tidak ada lagi yang menjadi lawan Tuan. Pengurus keluarga Liu menyanjung. Segera, Carson membawa semua orang dari keluargamu ke arena kompetisi. Saat ini, arena kompetisi sudah penuh dengan orang. Dev sudah menunggu di atas ring. Setelah melihat Carson tiba, Dev tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Itu hanya biksu tingkat 5 di alam Mahayana, dan itu bisa ditangani. Ketika Carson melihat Dev, matanya merah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu. Saat pertama kali bertemu, Carson hanyalah bayangan. Pada akhirnya, dia ditembak oleh penguasa wilayah selatan, langsung memadamkan bayangannya, yang menyebabkan tubuhnya terluka. Kalau tidak, Carson sudah lama keluar dari pengasingan, dan dia tidak akan kehilangan semua putranya. Carson melompat dan mendarat dengan kokoh di atas ring. Tong, hari ini aku akan mengulitimu dan membuatmu kram, dan membiarkanmu mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Carson menatap Dev dan berkata, aku bisa mati seperti apapun yang kamu mau, asalkan kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Dev tersenyum menghina. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu, aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Setelah Carson selesai berbicara, auranya langsung meledak. Tunggu. Tepat ketika Carson hendak melakukan sesuatu, Tuan Paviliun Qian tiba-tiba berbicara. Tuan Paviliun Qian, apa maksudmu? Apakah Anda ingin ikut campur? Carson bertanya pada Tuan Paviliun Qian. Tuanmu telah salah paham, bagaimana saya bisa ikut campur? Saya hanya perlu mengaktifkan formasi ring untuk mencegah pertarungan Anda menyakiti orang. Setelah Tuan Paviliun Qian selesai berbicara, dengan lambaian telapak tangannya, pilar-pilar batu di sekitar ring itu langsung terangkat dengan cahaya, dan kemudian ring itu terbungkus cahaya. Tidak perlu terlalu merepotkan, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuh anak ini.
Carson mendengus dingin. Dev hanya biksu di alam kesengsaraan transendensi, dia sama sekali tidak melihat matanya. Pembentukan formasi ring dimulai, Carson menatap Dev, aura di tubuhnya terus meningkat. Pergilah ke neraka. Carson menabrak Dev dengan pukulan. Kekuatan dari tingkat 5 alam Mahayana, pukulan ini bisa dibilang sangat menakutkan. Tinju besar memenuhi seluruh ring, kecuali perlawanan, itu tidak dapat dihindari. Sampah. Ada sentuhan penghinaan di sudut mulut Dev, dan pedang tebasan naga di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan dalam sekejap. Bang! Bang! Saya melihat langit yang penuh dengan aura pedang bertabrakan dengan kepalan tangan Carson. Suara kerasnya membuat seluruh arena bergetar. Jika bukan karena perlindungan formasi, akibat dari tabrakan ini mungkin akan membunuh banyak biksu. Kehampaan pada ring itu langsung menjadi kacau, dan sosok Carson dan Dev juga menghilang. Pertarungan antara kedua orang itu secara langsung menyebabkan kehampaan runtuh. Ketika kehampaan berangsur-angsur stabil, sosok Dev dan Carson muncul kembali di depan semua orang. Mata semua orang membelalak, mencoba melihat siapa yang lebih unggul dalam pukulan barusan. Semua orang melihat Dev, memegang pedang penebas naga di tangan mereka, berdiri di tempat dengan ekspresi puas. Tapi ketika mata orang banyak tertuju pada tubuh Carson, dia tercengang. Saya melihat lengan kanan Carson telah benar-benar terpotong, dan darah dari lengan yang terpotong itu masih menyembur. Wajah Carson sangat sulit dilihat, kecuali kemarahan di matanya, dia sangat terkejut. Hanya dengan satu pukulan, Carson langsung menyadari kekuatan sejati Dev. Dia adalah seorang biksu tingkat 5 di alam Mahayana, tetapi tangannya dipotong oleh biksu dari alam kesengsaraan dengan pedang. Hal semacam ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat Carson merasa sangat terpukul. Nak, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Carson kehilangan lengannya dan mulai terkesan dengan Dev. Kamu terlalu sampah. Dev menggelengkan kepalanya perlahan. Dev tidak mengakui bahwa Carson mampu, karena Carson itu terlalu sampah. Tebasan pedang barusan, jika aku menginginkan nyawamu, kamu pasti akan mati, jadi terimalah kenyataan. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan dari saya sekarang, dan kemudian mengirimi saya sumber daya, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Dev berkata enteng pada Carson. Kata-kata Dev ini membuat Carson merasa sangat terhina. Semua orang di sekitar mereka juga membuka mulut lebar-lebar, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, mempermalukan seorang biksu tingkat 5 di alam Mahayana dengan cara ini, dunia telah benar-benar berubah. Jika bukan karena melihat ini dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Tong, warisan keluargamu saya selama ribuan tahun, sebagai patriark keluargamu, bagaimana saya bisa melakukan hal yang mempermalukan leluhur saya? Bukankah kamu luar biasa, maka aku akan mengorbankan hidupku untuk bermain denganmu hari ini. Carson selesai berbicara, lalu berjongkok di tanah dan menggambar pola dengan darahnya sendiri di tanah. Polanya terlihat agak aneh, seperti monster mengerikan yang dilukis. Melihat Carson seperti itu, Dev tidak bisa menahan cemberut. Orang ini tiba-tiba mulai melukis saat ini, tidak baik kan? Pasti ada rencana lain, tapi Dev tidak mengetahuinya sekarang. Dan ketika pengurus keluarga Liu melihat pola yang digambar oleh Carson, dia langsung terkejut dan berkata, "Tuanku, jangan, jangan." Terlihat bahwa pengurus keluarga Liu sangat ketakutan. Tapi Carson melambaikan tangannya, lalu berlutut di depan polanya. "Leluhur keluargamu, saya panggil leluhur dengan darah saya, tolong bantu saya." Carson berlutut di tanah dengan hormat, dengan kata-kata di mulutnya. "Kamu tidak bisa mengalahkanku, dan kamu melakukan ini. Bahkan jika kamu menggunakan leluhur dari keluargamu, apa gunanya? Aku akan mengalahkanmu dengan cara yang sama." Dev tersenyum dengan dingin. Carson mengabaikannya, dan segera kekuatan yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, formasi di sekitar ring hancur dalam sekejap. Dev hanya merasakan aura datang ke arah wajahnya, dan tubuhnya langsung terbang dalam sekejap. Para biksu yang menyaksikan di sekitar tidak menyangka akan menjadi seperti ini, dan mereka terpesona oleh aura fas ini satu demi satu. Dev melayang di udara, menatap Carson, alisnya sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, aura yang sangat kuat muncul di sekitar tubuh Carson. Aura ini terus mengembang, dan kemudian seluruh tubuhnya diselimuti. Bergemuruh. Tiba-tiba, ada guntur di udara. Semua orang mendongak dan menemukan bahwa mereka tidak tahu kapan, awan gelap besar muncul, menutupi seluruh langit kota Nandu. Guntur dan kilat berkelap-kelip di awan gelap.
Mungkinkah patriark keluargamu akan melewati kesengsaraan guntur saat ini? Ini di luar kebiasaan. Mungkinkah patriark keluargamu mengandalkan metode rahasia untuk secara melewati kesengsaraan guntur untuk meningkatkan wilayahnya? Kemungkinan besar. Jika dia sudah melewati, dia akan menjadi biksu tingkat 6 di alam Mahayana. Saya khawatir Dev itu. Mungkin bukan lawan. Semua orang melihat guntur dan kilat, mengira itu adalah kesengsaraan guntur, jadi mereka mulai berbicara. Tapi Dev dapat melihat sekilas, bahwa ini bukan kesengsaraan guntur, dan Carson tidak melewati kesengsaraan guntur. Dengan deru guntur dan kilat, aura di tubuh Carson menjadi semakin kuat, dan aura ini langsung menyelimuti langit dan bumi. Dan tubuh Carson, juga dalam aura ini, benar-benar mulai kabur. Bagaimana situasinya? Carson, sepertinya dia akan menghilang. Tong, tunggu saja untuk mati. Mata Carson merah, dan pada saat terakhir menghilang, dia menatap dan meraung. Boom! Guntur dan kilat di udara semakin bergema di langit, dan banyak guntur dan kilat berkedip. Dev memegang pedang tebasan naga di tangannya, tidak ada rasa takut di matanya. Tidak peduli trik apa yang dimainkan Carson, dia akan melawannya. Tubuh Carson bersinar terang, dan semua orang tidak bisa lagi melihat tubuhnya. Di atmosfer sekitarnya, tornado telah terbentuk, mengamuk di atas ring. Tubuh Carson hanya memiliki satu garis yang tersisa, dan fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada akhirnya, tubuh Carson bahkan menghilang dari garis luarnya, berubah menjadi seberkas cahaya. Boom! Cahaya membumbung tinggi ke langit, dan kemudian aura yang agung jatuh dari atas ke bawah. Aura ini sangat mendominasi. Banyak biksu di sekitar mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak ingin melihat pertarungan jika itu mempertaruhkan nyawa mereka. Dev merasakan aura yang mendominasi itu, matanya sangat dingin. Aura itu langsung membombardir tubuh Dev. Tubuh Dev jatuh, seperti meteor, jatuh dari udara dan menghantam ring dengan keras. Ring yang keras, pada saat ini, langsung dihancurkan dan meledak oleh tubuh Dev yang jatuh. Ring itu menghilang, dan aura horor masih ada di sekitar. Untungnya, banyak biksu menghindarinya lebih awal, jika tidak, mereka akan tersapu oleh aura ini. Tubuh Dev menghilang dari pandangan semua orang dan hancur jauh ke dalam tanah. Dan awan gelap di udara perlahan terkondensasi menjadi bentuk manusia. Sosok manusia setinggi 100 kaki, terlihat agak mirip dengan Carson. Apakah itu leluhur keluargamu? Sepertinya leluhur itu agak aneh. Sepertinya Carson mengorbankan dirinya untuk memanggil leluhur keluargamu, yang cukup kejam. Dia pasti tahu bahwa dia bukan lawan Dev, dan dia pasti akan mati jika dia bertarung, itulah mengapa demikian. Semua orang melihat bentuk manusia yang terkondensasi oleh awan hitam, dan mau tidak mau berbicara. Humanoid itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Dev yang terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, Dev terbang ke langit dan bergegas keluar langsung dari tanah. Pukulan barusan, meskipun menakutkan, tidak membahayakan. Sepertinya itu masih cukup menggertak, tapi saya tidak tahu apakah kamu bisa menahan pukulan saya. Dev menghadapi leluhur keluargamu, berkata dengan jijik. Setelah Dev berbicara, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari tubuhnya seketika. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, seluruh tubuh Dev seperti dewa perang dengan baju besi emas. Memegang pedang di tangan kanannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan bergegas langsung ke leluhur keluargamu. Dengan kecepatan Dev yang ekstrim, semua orang hanya bisa melihat bayangan emas yang tersisa di kehampaan. Bocah bodoh. Leluhur keluargamu berbicara, menatap Dev. Boom. Saya melihat leluhur keluargamu tiba-tiba mengulurkan telapak tangan yang besar, dan telapak tangan ini berubah menjadi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan aura hitam pekat, meraih Dev dari segala arah. Tapi Dev mengabaikan telapak tangan raksasa ini, dia memegang pedang penebas naga di tangannya dan dengan cepat menuju leluhur keluargamu. Di depan leluhur keluargamu ini, Dev sekecil semut. Tapi Dev, tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Pedang tebasan naga di tangannya, memanfaatkan situasi, cahaya pedang ditembakkan. Tidak ada gerakan, tidak ada lonceng dan peluit, hanya pukulan keras. Boom! Cahaya pedang yang menakutkan, yang mengandung niat pedang yang menggelinding, sedang menuju leluhur keluargamu seperti gelombang ombak yang tinggi. Leluhur keluargamu menatap Dev, lalu mendengus dingin. Dengusan dingin ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Leluhur keluargamu menghela nafas, dan tiba-tiba perisai abu-abu muncul. Perisai ini ada di depan cahaya pedang. Bergemuruh. Cahaya pedang menabrak perisai, dan suara memekakkan telinga pecah dalam sekejap.
Perisai itu hancur dalam sekejap di bawah hantaman keras cahaya pedang dan menghilang. Dan cahaya pedang Dev juga melemah, dan akhirnya menghilang di depan leluhur keluarga Mu. Tabrakan ini bisa dianggap sebagai ujian bagi kedua belah pihak. Dev melihat ke seberang langit dari leluhur keluarga Mu. Anak kecil, kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Muku, apakah kamu tahu bahwa pendekatanmu akan membawamu pada bencana genosida? Leluhur keluargamu berkata dengan suara yang dalam dan kental. Bencana genosida. Dev mencibir, kamu juga pantas mendapatkannya. Lancang. Leluhur keluargamu marah dan tiba-tiba membanting dengan telapak tangan. Telapak tangan ini sebenarnya mengandung guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan guntur di dalamnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kekuatan guntur, saya suka. Setelah Dev melihat ini, dia tiba-tiba tertawa. Terlihat bahwa Dev hanya berdiri diam, sumber guntur dan kilat di tubuhnya mulai beroperasi, dan bintang-bintang sumber di ruang sumber bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Guntur dan kilat juga mulai menyambar di sekujur tubuh Dev. Setelah melihat ini, leluhur keluargamu melambaikan telapak tangannya secara langsung, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membantingnya dengan keras. Ledakan. Ledakan. Guntur dan kilat menyambar Dev, dan asap putih mengepul muncul. Dev tidak bersembunyi atau bergerak, bintang aslinya memancarkan daya isap yang menakutkan, langsung menyerap kekuatan hantaman guntur dan kilat secara terus-menerus. Bintang-bintang asal guntur dan kilat di ruang asal juga mulai berkedip-kedip, semakin terang dan cerah. Semakin banyak guntur dan kilat, semakin banyak sumber guntur dan kilat yang dapat diserap. Guntur dan kilat yang tampak menakutkan ini adalah sumber daya langka di mata Dev. Tapi tidak ada yang tahu ini, mereka semua melihat Dev disambar petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuh Dev gosong, dan mereka semua tercengang. Yulian, khususnya, melihat Dev seperti ini, matanya merah, tinjunya mengepal, berniat untuk menyelamatkan Dev dengan putus asa. Sudut mulut leluhur keluargamu terangkat sedikit, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa selamat dari guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ini. Sangat nyaman. Tepat ketika Dev terbungkus guntur dan kilat itu, dia tiba-tiba berteriak. Leluhur keluargamu, yang awalnya mengangkat mulutnya sedikit, tiba-tiba tersenyum tegas di wajahnya. Bersambung.